Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan laporan UTS pemrograman perangkat bergerak. Pendahuluan. Program makan bergizi di sekolah bertujuan mengatasi masalah gizi dan stunting. Namun, di saat yang sama meningkatkan risiko kejadian keracunan pangan bila pengelolaan keamanan pangan tidak terkendali. WHO memperkirakan sekitar 1 dari 10 penduduk dunia jatuh sakit setiap tahun akibat pangan tercemar dan anak-anak menyumbang porsi beban penyakit yang paling besar. Di Indonesia, berbagai laporan menunjukkan bahwa kasus kejadian luar biasa. Keracunan pangan cukup sering terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk dari jajanan sekolah dan program makan di sekolah. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Skala nasional membuat rantai penyediaan pangan menjadi sangat panjang dan kompleks, mulai dari dapur produksi, distribusi, hingga konsumsi di sekolah. Dalam beberapa bulan terakhir, media dan lembaga pengawas mencatat serangkaian insiden keracunan yang melibatkan ribuan siswa dari program MBG, di mana faktor-faktor seperti dapur yang baru beroperasi, menyimpan makanan yang tidak memadai, dan keterbatasan pengetahuan keamanan pangan menjadi penyebab dominan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya beberapa kelemahan kunci dalam tata kelola MBG, antara lain keterlambatan pelaporan gejala di lapangan. Orang tua dan siswa belum memiliki kanal pelaporan yang seragam dan terdokumentasi, sehingga gejala yang muncul setelah konsumsi makanan sulit dipetakan secara cepat. Yang kedua, tidak adanya keterhubungan laporan dengan data traceability batch makanan. Informasi asal dapur, tanggal produksi, dan distribusi tidak selalu dapat ditelusuri dengan cepat ketika terjadi keluhan. Yang ketiga, deteksi hotspot kasus masih manual. Pengelola program harus menghimpun laporan dari berbagai sumber sebelum menyadari pola kluster kasus pada lokasi dan waktu tertentu. Keempat, proses audit dan pengambilan keputusan recall belum berbasis data real-time. Auditor dan manajer program sering bergantung pada laporan tertulis atau komunikasi informal, sehingga keputusan penarikan batch makanan berpotensi terlambat. Kelima, komunikasi risiko kepada pihak terdampak terbatas. Notifikasi darurat kepada orang tua atau siswa tidak selalu menjangkau semua penerima yang beresiko, dan monitoring kondisi kesehatan setelah insiden belum terintegrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan mengembangkan aplikasi MBG atau PKPT sebagai sistem pendukung manajemen insiden keamanan pangan pada program makan bergizi di sekolah. Aplikasi ini dirancang untuk yang pertama, menyediakan kanal paparan gejala yang standar bagi siswa dan orang tua dengan menghubungkan laporan ke batch makanan melalui pemindaian QR code. Yang kedua, mengintegrasikan data traceability lokasi dan waktu konsumsi untuk mendeteksi hotspot kasus secara otomatis. Yang ketiga, menyediakan workflow audit lapangan dan rekomendasi recall yang terdokumentasi dan dapat dilacak. Yang keempat, memfasilitasi pengambilan keputusan recall oleh manajer program berbasis bukti digital dari auditor. Yang kelima, mengotomasi broadcast notifikasi darurat serta monitoring kesehatan real-time bagi siswa yang terpapar. Dengan demikian, aplikasi MBG diarahkan sebagai solusi teknologi informasi yang memperkuat sistem manajemen risiko pangan.
Penjelasan singkat tahapan perancangan aplikasi MBG. Perancangan aplikasi dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan pokok. Yang pertama, studi literatur dan regulasi. Mengkaji teori tentang foodborne disease, manajemen risiko pangan, prinsip traceability, serta regulasi nasional terkait keamanan pangan sekolah dan implementasi program MBG. Kedua, analisis kebutuhan dan pemangku kepentingan. Mengidentifikasi aktor utama seperti siswa atau orang tua, petugas dapur, auditor lapangan, manajer program, dan modul sistem alert. Pada tahap ini, digali kebutuhan fungsional, apa yang harus bisa dilakukan aplikasi, dan non-fungsional, keamanan data, keadalan, kemudahan pakai. Yang ketiga, analisis proses bisnis existing, menggambarkan alur penanganan insiden MBG saat ini atau tanpa aplikasi untuk menemukan celah, titik di mana informasi hilang, proses yang berulang, dan potensi keterlambatan deteksi. Hasilnya kemudian menjadi dasar penyusutan flowchart. Perumusan kebutuhan sistem dan pemodelan UML. Menyusun daftar kebutuhan sistem yang kemudian dimodelkan ke dalam use case diagram atau sequence diagram. Diagram-diagram ini memastikan bahwa kebutuhan tiap aktor terakomodasi secara konsisten. Kelima, perancangan arsitektur dan basis data. Menentukan arsitektur aplikasi, misalnya client server dengan aplikasi mobile. Di sisi pengguna, API di sisi server dan basis data terpusat. Skema tabel untuk menyimpan data base, laporan gejala, hasil audit, keputusan recall, dan log notifikasi. Keenam, perancangan antarmuka atau mockup. Menyusun tampilan layar untuk tiap peran, pelapor, auditor, manajer, termasuk layar dashboard, formulir pelaporan, formulir audit, halaman keputusan recall, dan panel broadcast. Ketujuh, validasi rancangan. Melakukan walkthrough skenario bersama calon pengguna, menggunakan flowchart, sequence diagram, dan mockup untuk memastikan alur kerja sudah logis, mudah dipahami, dan sesuai prosedur operasional MBG. Alur aplikasi MBG. Berikut alur kerja yang dirangkum dari flowchart dan sequence diagram. Dibagi ke dalam 5 fase utama. Fase 1, laporan gejala. Skincare makanan, siswa atau orang tua membuka aplikasi MBG atau PKPT dan memindai QR code yang tertera pada kemasan atau wadah makanan. Yang kedua, query informasi batch. Aplikasi mengirim permintaan ke database untuk mengambil database yang bersangkutan, seperti kode batch, menu, tanggal produksi, dapur penyedia, daftar sekolah penerima. Tampil data traceability. Sistem menampilkan informasi tersebut kepada pengguna. Laporan masalah. Jika tidak ada keluhan, pengguna cukup kembali ke dashboard. Jika setelah konsumsi muncul gejala, misalnya mual, muntah, diare, pengguna menekan tombol laporkan masalah. Kelima, pengisian form gejala. Aplikasi menampilkan form pelaporan yang berisi pilihan jenis gejala, waktu mulai gejala, durasi, jumlah makanan yang dikonsumsi, dan lokasi kejadian. Yang keenam, upload bukti. Pengguna dapat mengunggah foto atau video makanan kemasan atau kondisi anak sebagai bukti pendukung. Yang ketujuh, submit laporan. Setelah data lengkap, pengguna menekan submit laporan. Sistem menyimpan laporan berserta koordinasi lokasi
mengaitkannya dengan ID badge, dan menampilkan pesan bahwa laporan telah diterima. Fase 2, deteksi dan investigasi awal oleh sistem. Penyimpanan dan pemicu proses alert. Setiap laporan baru secara otomatis memicu modul alert processing di sisi server. 9. Pencarian laporan serupa. Modul ini menjalankan query ke database untuk mencari laporan lain dengan batch yang sama dan atau gejala sejenis dalam radius lokasi tertentu dan waktu tertentu. Identifikasi hotspot. Bila sejumlah laporan memenuhi ambang batas, misalnya lebih dari 3 kasus dalam radius tertentu, sistem menandai kombinasi batch lokasi waktu tersebut sebagai hotspot. 11. Pembuatan alert hotspot dan notifikasi auditor. Sistem membuat entitas alert hotspot berisi ringkasan kasus seperti jumlah laporan, sebaran lokasi, jenis gejala, dan detail batch. Kemudian mengirim notifikasi penting, notifikasi urgen ke akun auditor lapangan terkait. Dashboard auditor. Auditor membuka aplikasi dan masuk ke dashboard auditor yang menampilkan daftar alert. Aktif auditor memilih salah satu alert untuk melihat detail dan memutuskan melakukan investigasi. Fase 3, audit lapangan dan rekomendasi. Mulai investigasi. Auditor menekan tombol investigasi sekarang. Aplikasi menampilkan form audit lapangan. Input temuan audit. Audit mengisi data hasil kunjungan ke dapur atau sekolah, seperti kepatuhan higienis dan sanitasi, kondisi penyimpanan dan distribusi makanan, wawancara dengan pengelola dapur dan saksi, hasil inspeksi visual atau uji cepat bila ada, dan menampilkan foto atau video sebagai evidence. Pemilihan rekomendasi. Berdasarkan temuan, auditor memilih salah satu atau beberapa rekomendasi, misalnya recall batch makanan tertentu, penghentian sementara produksi dapur, perbaikan prosedur tanpa recall, tidak ditemukan bukti kuat. Submit rekomendasi dan simpan data audit. Auditor mengirim form audit setelah sistem menyimpan data audit dan mengirim trigger review ke akun manajer program. Fase 4, keputusan manajer dan penetapan recall. Pemberitahuan ke manajer. Manajer menerima notifikasi bahwa rekomendasi baru dari auditor. Akses dashboard manager. Manajer membuka dashboard manager yang menampilkan daftar rekomendasi serta statusnya. Review rekomendasi dan evidence. Sistem melakukan query detail rekomendasi, menampilkan ringkasan temuan audit, grafik sebaran kasus, dan bukti foto atau video. Pengambilan keputusan. Jika manajer setuju recall, ia menekan tombol recall. Status batch di database berubah menjadi recall, dan sistem memicu proses broadcast darurat. Jika tidak setuju, manajer memilih review dan mengirim feedback yang akan kembali ke auditor untuk klarifikasi atau investigasi lanjutan. Fase 5, broadcast darurat dan monitoring kesehatan. Penentuan daftar penerima. Modul alert melakukan query ke database berdasarkan data traceability untuk mencari seluruh siswa yang menerima batch makanan yang di-recall. Pembuatan dan pengiriman notifikasi darurat. Sistem menghasilkan konten notifikasi, misalnya instruksi, menghentikan konsumsi, tanda gejala yang harus diwaspadai, langkah pertolongan pertama, dan anjuran segera ke fasilitas kesehatan. Notifikasi didistribusikan melalui push notification ke aplikasi orang tua atau siswa dan dapat dilengkapi SMS atau WhatsApp gateway bila terintegrasi. Aktivasi hotline 24/7. Secara paralel, status hotline darurat diaktifkan. Petugas call center
memasukkan laporan lanjutan dari orang tua ke dalam sistem. Monitor return. Dashboard monitoring menampilkan jumlah penerima notifikasi, jumlah yang mengonfirmasi sudah membaca notifikasi, perkembangan gejala yang hasil tidak lanjut medis, status penyelesaian harus kasus per daerah, evaluasi dan penutupan kasus. Setelah tidak ada laporan baru dan kondisi dinyatakan terkendali, manajer dapat menutup kasus pada dashboard. Data lengkap seperti laporan gejala, audit, keputusan recall, dan efektivitas notifikasi tersimpan sebagai knowledge base untuk perbaikan SOP MBG ke depan. Nah, ini untuk bagian use case-nya saya kasih langsung di sininya biar enak dilihat. Ya, ini untuk use case-nya flowchart. Aplikasi dimulai, petugas terdaftar, pengguna terdaftar. Ya atau tidak? Kalau ya, lanjut ke sini, dashboard pelapor. Ini fokusnya di bagian orang tua atau siswa. Jika tidak pilih peran, dia mau pilih peran orang tua, tugas dapur, auditor, atau manajer. Saya akan menjelaskannya bagian orang tua. Setelah pilih orang tua, nanti masuk di bagian dashboard pelapor. Aksi pelapornya ada pilih scan atau lihat riwayat. Misalnya kita mau lapor gejala. Kita klik tombol pelaporan gejala. Setelah itu pilih gejala dan detail. Kita masukin laporannya foto atau foto atau video sebagai bukti. Setelah itu kirim laporan. Setelah laporannya tersimpan, notifikasi masuk ke alat auditor. Nanti auditornya yang akan mengecek. Dia mau lihat alert, mulai audit, atau review data. Setelah dia review data, apakah perlu recall? Jika ya, dia akan ngasih rekomendasi ke manajernya kalau perlu recall. Dan manajer ini bakal ambil keputusannya setuju recall atau tidak. Jika tidak, dia kembali feedback ke auditornya. Ngasih tindak lanjutannya. Kalau iya, prosesnya recall batch, dia ngasih notifikasi darurat ke semua siswa. Yang itu yang penerima laporannya. Kita lanjut ke bagian use case-nya. Ini fokus lagi, saya akan menjelaskannya di bagian orang tuanya. Setelah orang tua atau siswa login, nanti di fiturnya ada scan QR makanan, lihat info traceability, terus bisa lapor gejala, lihat riwayat laporan. Itu untuk bagian orang tua. Ini untuk diagram sekuennya. Siswa scan QR makanan, nah dari aplikasinya itu ngasih infonya ke sini. Jadi orang tua siswanya bakal menampilkan ini, laporkan masalah, ada tampilkan form gejala, input gejala, detail, upload foto atau video, submit laporan. Nah, ini untuk penjelasan. Ini untuk mockupnya. Mockupnya akan saya jelaskan di sini ya, supaya enak dilihat. Ini untuk bagian perannya, ada orang tua, tugas dapur, auditor, manajer. Nah, ini untuk laporan dashboard pelapor orang tua atau siswa. Dia bisa nge-scan QR makanan, lapor gejala. Nah, setelah itu ini riwayat laporannya. Ini untuk tampilannya QR makanannya. Ada juga cara panduannya jika jika dia tidak paham. Setelah dia sudah ngirim laporannya, ini akan memunculkan hasilnya seperti ini. Ada informasi batch-nya, terus menunya apa, terus petugasnya bisa kelihatan, terus pemasok bahannya bisa kelihatan dia dari mana.
Ini untuk lapor gejalanya, misalnya dia mual atau muntah tinggal dipilih aja. Terus tingkat keparahannya, kapan gejalanya muncul, jika perlu tambahkan deskripsinya seperti apa. Nanti untuk bukti foto atau video. Lanjut ke bagian dashboard auditor. Nah, ini untuk tampilannya dashboard auditor. Nah, ini untuk tampilan dashboard manager. Dia bisa nge-review yang tadi sudah diberikan oleh ini, dashboard auditor. Recall dia atau mau review. Nah, ini untuk tampilan peringatan darurat. Jika manajernya menekan ini, recall. Tampilannya akan muncul seperti ini. Tindakan yang harus dilakukan, ngasih saran, terus informasi makanan yang tadi sudah dikirim oleh orang tua atau siswa. Nanti untuk hubungan darurat ke puskesmas terdekat. Mungkin segitu penjelasannya. Sekian, terima kasih.